Sahibul Fadilah Raisu Muassasati Tarbiyah Banu Ibrahim As-Sayyid Akmal Ibrahim SH. صاحب الفضيلة مدير معهد بنو إبراهيم الأستاذ عبر الرضا إرسل. صاحب الفضيلة رئيس مدرسة الثانوية بنو إبراهيم الأستاذة سلفنا MPD. صاحب الفضيلة رئيس مكتب وزارة الشؤون الدينية أو نائبه في محافظة أجاه بردية. أصحاب الفضيلة رؤساء الهيئات لمعهد بنو إبراهيم، السادة المدرسون، إخوتي الطلبة، ويا أيها العبد الكريم نهدي إليكم أزكى تحيتنا وأعلى احترامنا بأسمى معاني الحب والإجلال. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، أتم نوره وأظهر الحق بالحق وأخذ الأحزاب وجعل كيد الكافرين في تباب. أشهد أن لا إله إلا الله ذو العرش رفيع الدرجات المحدث لكل حوادث والمحدثات، حكيم خبير أوجد على مراده كائنات. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المتحقق بكمال الأوصاف، عفيف اللسان، فائق الحنان، سريع الانعطاف، سامح القمم، متعدد الغمام، موطئ الأبناء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الأشراف. All praises be to Allah, the Lord of the world, Lord of universe, the King of the King, the Master of the Director. Peace and salutation on the last Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who sent to the humans for guidance. Alhamdulillah, dengan izin Allah, Banu Ibrahim Islamic Festival BIPES yang pertama hadir di pesantren Banu Ibrahim menjadi momentum bersejarah. Festival ini bukan sekedar ajang perlombaan, melainkan wadah pembinaan generasi muda Islam agar mampu mengukir prestasi dengan tetap menadani akhlak Nabi. Al-Majdu liman ja'ala at-tafawuqa 'adatan wal adab liman ja'ala an-nabiyya qudwatan. Kemuliaan bagi yang menjadikan prestasi sebagai kebiasaan dan Kehormatan bagi yang menjadikan Nabi sebagai teladan. Dengan mengusung tema mengukir prestasi meneladani Nabi. BIPES menjadi simbol tekad kuat pesantren Banu Ibrahim untuk melahirkan santri-santri yang berilmu, berprestasi, dan berakhlak mulia. Setiap kegiatan yang diadakan di dalamnya bukan hanya untuk melatih keterampilan, tetapi juga menanamkan nilai-nilai keteladanan, kejujuran, dan pengabdian. Pesantren Banu Ibrahim dengan bangga mempersembahkan Banu Ibrahim Islamic Festival BIPES 2025. Excellent in faith, harmony in action. التميز في الإيمان والوئام في العمل. Keunggulan dalam iman, harmoni dalam tindakan. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. Memulai acara kita pada pagi yang berbahagia ini, marilah bersama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quranul Karim dan dilanjutkan dengan selawat badar oleh santri kelas 9 MTS Banu Ibrahim Muhammad Zaid Al-Faizi. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم إن الله كان غفورا رحيما. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah ini sudah mulai panas, mudah-mudahan Allah turunkan keberkahannya. Selanjutnya selalu kita berselawat atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah menuntun kita semuanya ke jalan yang benar. Yang kami hormati pimpinan Pondok Pesantren Banu Ibrahim, yaitu Ustadz Abralida Asih serta Ibu. Yang kami hormati kakanda kami Ustadz Usman Ia selaku anggota DPRA yang sudah membersama kita hari ini, dan juga Bapak Ibu para Ustadz atau Ustazah Banu Ibrahim, dan juga Bapak Ibu para pendamping guru, pendamping di acara festival di PES 2025 ini, dan juga yang kami cintai anak-anak kami yang ikut lomba beserta ada 2 orang Ustaz tim Pendisa Bawah yang kami hormati, dan seluruh para undangan yang berhadir. Pertama kami menyampaikan salam Bapak Kepala Kantor. Siogianya jam 3 kemarin beliau masih menghadiri ke sini sebenarnya. Begitu jam 3 ada panggilan, 2 panggilan dinas luar kota. Pertama semalam itu ada acara PAI, acara pendidikan agama Islam, yang kita ada 11 orang dari Abdiya ikut, guru-guru SD, SMA, SMP, itu guru agama di Melabuh. Ada kegiatan peningkatan mutu guru agama Islam. Berlanjut insya Allah besok pagi Pak Kakan ada acara
pertemuan sekaligus pembinaan oleh Pak Wakil Menteri Agama. Jadi beliau pesan kepada saya untuk mewakili acara di Pondok Pesantren Banu Ibrahim. Yang pada kesempatan ini kami selaku seksi pendidikan Islam di kantor Kementerian Agama hanya dua menyampaikan, karena ini saya lihat anak-anak sudah mulai kapan nih lombanya, bukan kami yang lomba, kok bapak-bapak itu yang lomba berpidato. Nah, saya melihat itu, saya merasakan itu Ustaz. Jadi anak-anak udah mulai gelisah ya. Kok bapak-bapak yang di depan terus yang pidato, kami kapan nih pidato? Jadi saya singkat saja, dua saja ini. Pertama, kami mengapresiasi program Dipres 2025 yang digagas oleh keluarga besar Banu Ibrahim. Ini yang pertama nih Ustaz ya, kabar bahwasanya ini kan untuk ajang melihat kreativitas dan kepandaian anak-anak kita. Ini luar biasa, kami pikir yang dirangkai dengan kegiatan Maulid Nabi. Yang kedua, yang kami sampaikan apa yang disampaikan oleh Ustadz Usman tadi. Mudah-mudahan ada generasi berikutnya abrar-abrar yang banyak. Ini cerita nyata nih Ustadz Usman. Kalau kegigihan Ustadz Abrar ini luar biasa. Tepuk tangan dulu, saya luar biasa karena saya merasakan itu. Proses beliau dan kawan-kawan Banu Ibrahim untuk mendapatkan izin operasional Banu Ibrahim ini, pondok pesantrennya, gak pudar-pudar Ustaz Usman. Karena kenapa? Satu yang kurang, berikutnya dua ditambah. Artinya kegigihan beliau ini luar biasa saya melihatnya. Sungguh-sungguh dia. Saya pikir habis selesai pondok pesantren, ya udah selesai, rupanya tidak. Beliau ini bergerak lagi ke depan. Salah satunya bagaimana caranya anak-anak di pondok pesantren itu memiliki ijazah yang legalitasnya diakui juga oleh negara lagi. Ada dua ijazah di sini, yaitu dia membuka madrasah sanawiyah Banu Ibrahim, tingkat sanawiyahnya setingkat SMP, yang alhamdulillah ini Ustaz Abrar luar biasa. Kadang-kadang saya ini yang lambat atau Ustaz Abrar yang cepat. Hampir setiap saat komunikasi dengan saya, walaupun WA. Jadi karena begitu saya pun sungguh-sungguh. Sampai-sampai terakhir sebelum izin operasional MTS ini keluar, orang pusat tuh senyum dalam hati dia. Ini kok beda satu nih, artinya begini, kok sering kali nanya gitu. Saya meyakinkan, artinya ini betul-betul. Sehingga waktu kita turunkan tim Kanwil verifikasi ke sini, alhamdulillah waktu itu musim buah durian Pak Ustaz. Mungkin bukan karena buah duriannya itu, artinya yakin dia. Oh ini betul-betul nih Pak di hari. Mereka pun yakin. Dari sekian banyak diusulkan, termasuk inilah Banu Ibrahim tercepat Pak, nggak sampai setahun. Jadi saya dengar juga bisi-bisi, Ustaz Abrar mau buka emas, jangan dulu saya bilang. Artinya begini, satu-satu. Nah, jadi semangat Ustaz Abrar ini luar biasa. Oleh karena itu, dia hadir, orang tua dan juga saya lihat Dewan Guru Pendamping. Ini kita MTS ini sudah resmi, sudah diakui di Kementerian Agama. Tepuk tangan dulu. Nah, jadi hijaunya sudah ada. Insya Allah Ustaz Abrar tahun depan, kalau Ustaz bilang tadi pesantren ini mandiri, itu kami akui. Tapi yang namanya sudah masuk sistem kita di MTS itu diakui, nggak bisa. Boleh juga nanti ditolak bosnya kalau nggak mau buat surat pernyataan. Kalau Ustaz Abrar katakan kami bela mandiri Pak Diha, boleh dengan senang hati. Buat surat pernyataan jangan saya kena nanti. Kami Pak Diha tidak menerima bos. Itu pasti orang Jakarta tuh lihat lagi, ini hebat juga nih satu nih. Orang cari bos, dia tolak bos. Bos di sini adalah bantuan operasional, bukan bos yang berdiri duduk itu, jangan salah nanti. Jadi saya menyampaikan ini, mana tahu ada
Ustaz Abdul nggak disampaikan tadi itu. Saya mau dengar tadi. Pesantren Banu Ibrahim ini khusus menerima kaum Hawa, yang laki-laki. Maaf, kaum adat khusus yang laki-laki tidak menerima santrinya Hawa. Adam, laki-laki, agam. Nah, jadi kalau ada ini ibu-ibu, kenapa yang tampil laki-laki semua seperti ini? Kalau bilang Ustaz Abran, kini khusus Pak Adiar kami buka yang laki-laki. Insya Allah nanti kami akan buka katanya yang perempuan di mana saudara? Ujung Padang katanya. Nah, tepuk tangan dulu. Memang geliatnya pelan saya lihat tapi pasti. Beda dengan Ustaz Usman mengatakan ini yang pertama katanya kemarin. Kalau saya Ustaz Usman bukan pertama lagi. Sudah berapa kali, tapi masuk hari ini terheran-heran saya. Saya bilang sama kawan-kawan di dalam mobil tadi, rasanya kelapa ini baru saya lihat nggak seperti ini. Kelapa ini masih kecil saya lihat dulu. Pada saat saya bawa orang tim Kamil Banda Aceh ke sini, tapi datang hari ini sudah besar. Jangan-jangan datang sekali lagi sudah berbuah, saya bilang sama kawan dalam mobil. Memang kalau kita masuk di sini, saya satu saja beda saya masuk di Banu Ibrahim ini. Masalah yang besar di kantor, masuk saya kemari, saya akan bilang Ustaz Abra, jujur saya sampaikan. Karena kenapa? Tak ada terbayang kehidupan yang kacau balau di sana. Kalau kita di kantor dulu satu saja, kalau orang ada maunya Pak katanya, kalau nggak ada maunya Pak kita. Tapi gitu masuk kita di sini, saya merasakan itu nyaman sekali di sini. Ada, apalagi kalau saat musim buah-buah, kami sudah merasakan itu. Karena di sini tinggal petik Bu. Ustaz Azram buah duriannya nggak perlu dibeli karena dia punya pokok sendiri di bawah. Tebal-tebal lagi isinya. Ini menyampaikan kalau mana tahu ada musim buah lagi, undang kami maksudnya. Nah, jadi begitu. Jadi kami tidak panjang menyampaikan ini. Kami hanya menyampaikan bagi anak-anak kita, bapak ibu yang punya laki-laki, silakan masukkan ke sini. Di sini di samping dia mendapatkan ilmu di pesantrennya keagamaan, juga ada pembelajaran di tingkat MTS. Jadi oleh karena itu kami pun bersyukur Ustaz Abram, insya Allah tahun depan bagi guru-guru kemenang, kalau mau membutuhkan jam, Ustaz Abram buka di sini. Jangan tolak nanti guru-guru kita. Kalau dia mau ngambil jam guru bahasa Inggris di MCN 4 nggak ada jam misalnya, Ustaz sediakan di sini walaupun 6 jam. Supaya apa? Kolaborasi kita. Ustaz tidak mesti harus guru yayasan nggak bisa Pak, dia nggak boleh juga seperti itu. Karena MTS itu juga di bawah Kementerian Agama. Sepakat kita Ustaz Abra? Alhamdulillah. Jadi oleh karena itu, karena ini sudah menjelang hampir jam 11, jadi tidak berpanjang-panjang lagi kami berpidato, biarlah anak-anak kita berpidato nanti. Jadi dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan BIFES 2025 di Pondok Pesantren Banu Ibrahim dengan resmi kami nyatakan dibuka. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tiada kata yang paling indah dan cocok kecuali
Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada momen ini kita peringati. Yang saya hormati pimpinan pesantren Bunu Ibrahim, Dinda Ustaz Abrar Riza LC, yang kami hormati Bapak Adihar mewakili Kakang Menak Aceh Barat Daya, yang saya hormati Dewan Guru, yang saya hormati semua kita yang ada di sini, termasuk mungkin ada peserta, tentunya peserta BIFES 2025 Islamic Festival perlombaan. Sebagaimana yang disampaikan tadi, perlombaan mungkin ada 3 pidato. Tadi luar biasa, pidato bahasa Arab, bahasa Inggris. Pertama saya ingin sampaikan, saya pertama sampai ke pesantren ini karena itu salut kepada Dinda Abrar, salut kepada Dinda. Kalaulah ada pemuda semacam Dinda Abrar ini di Abdiya ini ada 5 orang, berarti 5 buah pesantren lagi akan terbangun. Semoga ada di belakang Abrar selanjutnya, insya Allah. Kami berharap di Abdiya ini banyak pesantren yang memang harus mandiri begini, tidak minta sedekah. Jadi kadang-kadang orang mendirikan pesantren itu berharap sedekah, tapi insya Allah dia nggak ada, semoga aja tidak ada. Tapi mungkin di luar begitu, mungkin jalan cari rezeki. Tapi ini luar biasa Dinda Abrar sudah ada pesantren, sudah memimpin pesantren. Semoga apa yang saya sampaikan tadi, ada pemuda-pemuda lain di belakang orang Abdiya. Hingga secara prinsip saya selaku wakil rakyat yang ada di Dapil 9 Aceh, sebagaimana apa yang telah saya dengungkan selama ini, kalau bisa di rumah kita itu masing-masing punya orang hafal Quran atau minimal jadi panutan di dalam rumah tangga ya. Hingga masyarakat yang ada di Aceh nantinya itu berakhlak sebagaimana Rasulullah. Jadi pesantren itu pada umumnya kan untuk melahirkan karakter yang Islami. Dimanapun dia berada, itu tetap nampak kehidupan Islam. Itu sebenarnya yang diharapkan. Nah, jadi alhamdulillah pada hari yang berbahagia ini sudah ada pesantren Banu Ibrahim. Tentunya sama-sama dengan Kakang Menak nanti untuk mendorong ini, kami selaku anggota DPRA sangat-sangat mendukung, sangat-sangat rindu. Bahkan secara pribadi mungkin di hari-hari tua saya juga ingin ada pesantren. Dan hal ini juga bukan tidak mungkin, nothing impossible. Di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin. Yang penting kita mau
weekend ini dan momen hari ini adalah perlombaan dalam rangka Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan festivalnya, bukan menangnya, tapi ini ajang untuk mengasah diri, mengukir prestasi. Nanti tentunya sudah ada di sini, kita ikut akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kami berharap kepada kita semua untuk sama-sama kita dengungkan ke masyarakat, dan bukan tidak mungkin juga hasil dari pesantren ini lahir anak-anak Abrah selanjutnya. Tentunya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh pimpinan tadi, bahwa kalau ekonomi kita tidak kuat, tidak mungkin. Makanya saya dulu bekerja sebagaimana biasa sesuai dengan profesi kita masing-masing, berusaha sebagaimana yang disampaikan oleh Dinda Abra tadi, sudah sebuah ekonominya baru kita berbuat semampu kita. Tentunya Dinda Abra tadi sudah buat pesantren. Mungkin kita yang lain, kenapa tidak berbuat dengan yang lain? Tapi kalau ekonomi kita nggak kuat, nggak bisa tercapai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, saya juga terkaget-kaget datang ke sini tadi. Saya pikir menghadiri begitu saja, tapi disuruh sampaikan kata-kata sambutan, bingung juga saya mau sampaikan apa. Karena itu sekali lagi saya mohon maaf, ini yang bisa saya sampaikan. Artinya secara pribadi mendukung hal ini, dan secara kelembagaan memang ini yang sama-sama kita perjuangkan ke depan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai tidur lagi, semuanya berisi kegiatan-kegiatan yang mendidik karakter santri. Inilah perjuangan pendidikan pesantren. Unik sekali pesantren. Oleh karena itu, pesantren ini harus kita jaga, harus kita perjuangkan sebagai sebuah keluarga besar pesantren Banu Ibrahim. Siapa keluarga besar pesantren Banu Ibrahim? Siapa yang ikut serta berpikir untuk pesantren Banu Ibrahim? Siapa yang ikut serta menyukseskan pendidikan di pesantren Banu Ibrahim? Ikut andil, ada tenaga ikut andil tenaga, ada pikiran ikut andil pikiran. Inilah yang kita tanamkan, jiwa-jiwa perjuangan, jiwa-jiwa membangun yang ingin kita tanamkan di pesantren ini. Karena pesantren ini berdiri atas dasar perjuangan, perjuangan keikhlasan, tidak mengharap apa-apa. Kita ini murni lembaga pendidikan, tidak berafiliasi dengan apapun jenisnya. Walaupun kita itu, kami secara pribadi itu berbackground politik ataupun pengusaha atau apapun, tapi pesantren ini murni lembaga pendidikan, tidak berafiliasi tentang apapun, tidak bercita-cita tentang apapun. Oleh karena itu, mari kita sama-sama jaga tradisi ini, mari sama-sama kita perjuangkan. Santri-santri ikut berjuang, wali murid juga ikut berjuang, dewan guru juga ikut berjuang. Siapa lagi yang, kalau bukan kita, siapa lagi yang akan membela pesan? Siapa lagi yang akan menghidupkan pesantren? Amin. اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا وصلاتنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا